Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meliana Nur Fitriani dengan NIM 2018 320179. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah. Jika membahas mengenai akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah, maka nantinya terdapat pembahasan mengenai akuntansi kontribusi. Apa yang dimaksud dengan akuntansi kontribusi? Akuntansi kontribusi terkait dengan pengelolaan dana peserta atau yang disebut dengan premi yang disetorkan oleh peserta kepada pihak pengelola sehubungan dengan kepesertaannya dalam produk asuransi syariah. Kontribusi yang disetorkan oleh peserta nantinya akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, sistem dengan unsur tabungan. Sistem dengan unsur tabungan, besaran premi bergantung pada kemampuan masing-masing peserta yang disesuaikan dengan jumlah minimum yang dapat disetorkan oleh peserta kepada pihak pengelola. Setiap premi yang disetorkan oleh peserta nantinya akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan. Rekening tabungan adalah kumpulan dana yang dimiliki oleh peserta. Sejumlah premi yang telah disetorkan oleh peserta kepada pengelola nantinya dapat dibayarkan dengan beberapa syarat. Yang pertama, apabila peserta meninggal dunia. Yang kedua, apabila peserta mengundurkan diri. Yang ketiga, apabila perjanjian telah berakhir. Selain sistem dengan unsur tabungan, yang kedua adalah sistem tanpa unsur tabungan. Di dalam sistem tanpa unsur tabungan, setiap premi yang disetorkan oleh peserta nantinya akan dimasukkan ke dalam rekening tabaru. Rekening tabaru adalah kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk saling tolong-menolong dan membantu. Sejumlah premi yang dimasukkan yang telah disetorkan oleh peserta ke dalam rekening tabaru dapat dibayarkan kepada peserta dengan beberapa syarat jika peserta meninggal dunia. Syarat kedua, jika perjanjian telah berakhir, dengan syarat apabila terjadi surplus, baik sistem dengan unsur tabungan maupun tanpa unsur tabungan, setiap entitas asuransi syariah mengelola dan melaksanakannya berdasarkan prinsip syariah Islam. Setiap entitas asuransi syariah memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan setiap tahunnya berdasarkan pada PSAK 101 lampiran 2 tentang penyajian laporan keuangan entitas asuransi syariah, maka entitas asuransi syariah akan menyajikan beberapa jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau yang disebut dengan neraca. Laporan ini akan menyajikan saldo-saldo dari aset, liabilitas, dana peserta, dan juga ekuitas. Yang kedua, laporan surplus defisit underwriting dana tabaru. Laporan ini menyajikan pos-pos akun dari pendapatan asuransi, beban asuransi, surplus defisit underwriting, serta saldo awal dan saldo akhir dana tabaru. Yang ketiga, laporan perubahan dana tabaru. Yang keempat, laporan laba rugi. Yang kelima, laporan perubahan ekuitas. Setiap entitas yang menyusun laporan perubahan ekuitas berdasar pada PSAK 1. Yang keenam, laporan arus kas. Setiap entitas yang menyusun laporan arus kas berdasar pada PSAK 2. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Yang kedelapan, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Dan yang kesembilan, catatan atas laporan keuangan. Jadi, kesimpulannya, akuntansi kontribusi dalam materi akuntansi dan laporan keuangan asuransi syariah terkait dengan mekanisme pengelolaan dana peserta atau premi yang disetorkan oleh peserta kepada pihak pengelola, yang kemudian kontribusi tersebut nantinya akan terbagi menjadi dua. Yang pertama, dengan sistem unsur tabungan. Yang kedua, sistem tanpa unsur tabungan. Kemudian, setiap entitas asuransi syariah
akan menyajikan 9 jenis laporan keuangan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kekurangan baik dalam penyampaian materi atau perkataan, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.